Kalau 1 bulan bisa mencapai 500? sekitaran segitu. 500 jutaan. Iya. Berarti 2 bulan 1 miliar berarti ya. Iya. Ya, piye kabare Kang Mudir? Alhamdulillah, saya Kang Cip. Suwe ra petuk iki. Iya ya apa saiki iki? Kayake tak wasi-wasi kok lancar iki mergawe iki. Ya wis ngono iki Pak Mujib, ya wis biasa-biasa wae lah. Ya, sudah lama hidup di dalam dunia perjuangan ya, sosial perjuangan. Apa ini wong-wong ya sing benek ya gak benek. Ono sing benek ya gak benek. Akhirnya tak dengar-dengar kok saiki ini sudah hasil. Artinya hasil dari sisi bisnis dan pekerjaan ya. Semua itu proses Pak Mujib. Memang prosesnya panjang ya? Iya, panjang prosesnya. Prosesnya panjang dari mulai nol, dodol dari es. penjual es Ya. penjual Es keliling ya, terus penjual terasi, terus market terasi juga pernah, terus penjual dandang, ompreng gitu. perabot rumah tangga. Iya. Ompreng berarti Ompreng, es, terus panci, terasi. Terus sebelum merambah ke dunia marketplace ini saya masih penambang Ya. penambang batu. Ya. Tapi tak lihat-lihat tuh yang hasil kayaknya yang belakangan nih. Lah iya. Dunia marketing Gini via online ceritanya ya. Pak Mujib. Jadi saya melihat potensi anak-anak muda di kampung, terutama di desa kelahiran saya, Pelumpang. Saya kan Pelumpang kelahiran Desa Pelumpang. Desa Pelumpang ya. Pelumpang Tuban ya. Pelumpang. Saya itu melihat potensi para pemuda itu banyak yang nganggur, tapi Lontang-lantung lah. iya, tapi potensinya di situ ada. Akhirnya saya muncul ide gimana ini saya arahkan di penjualan online atau marketplace. Ya. Jadi saya harus menyiapkan barang yang gimana barang tersebut kualitasnya memang sangat bagus dan tidak ada barangnya, model dan bentuknya tidak ada di marketplace yang lain. Saya melihat potensi itu, akhirnya saya kumpulkan para pemuda itu. Berapa orang itu? Ada kurang lebih pertama kali itu 5 orang. Itu keponakan sendiri. 5 orang. Cowok atau cewek? Cowok semua. Keponakan sendiri. Akhirnya saya tawari itu dan kemudian saya ikutkan workshop ataupun pelatihan terkait dengan marketplace itu. Kemudian waktu sudah jalan, akhirnya mereka tertarik dengan dunia itu. Dunia online ya? Dunia online itu. Kemudian saya akhirnya memutuskan untuk ngedrop barang. Modal ya, menyiapkan modal, ngedrop barang. Akhirnya saya bekerja sama dengan salah satu garment di Bandung, produk kaos. Mana saya mengambil segmen produk fashion itu karena produk fashion itu istilahnya tidak mati dalam zaman. Gak mampu juga. Lah, tidak mampu juga. Ora bosok Ya. Kaya ndok. Ya. Kemudian setelah itu waktu berjalan, akhirnya mulai online di Facebook Ad. Facebook Ad ya. Itu karena maraknya teman-teman di kota-kota lain itu kan maraknya kalau di marketplace kan di Facebook Ad. Akhirnya saya ikuti itu dan alhamdulillah berkembang dan sekarang sudah ada 50 lebih pemuda yang bekerja di situ. Di online itu 50 pemuda. 50 pemuda. Wih, banyak berarti ya. Iya. Alhamdulillah saya bisa memberdayakan para 50 pemuda. Iya. Yang awalnya itu sudah berjalan berapa lama? Berapa bulan? Sudah sekitar
8 bulanan. 8 bulan ini sudah 50 pemuda berarti Iya. yang diberdayakan. Iya, yang sudah Mulai dari nol berarti modal berapa dulu? Modal untuk apa? Iklannya. Modal iklan pertama kali hanya 50.000 50.000 per hari. per hari. Per hari. Oh, per hari. Jadi saya mengeluarkan budget iklan itu sehari sekarang sudah 3.500.000 500. Iya. Di Facebook Ad di itu Facebook ya. Ad. Ya. 3.500.000. Iya. Dengan penghasilan rata-rata Dengan per hari. penghasilan rata-rata kurang lebih 10 sampai 15. 12. Berarti kalau ya nggak sama juga sih. Hari ini Iya. dapat 10-15 Iya, juta. kalau dibuat- besoknya Kalau dibuat satu rata- bulan. kalau Satu bulan mencapai berapa? kalau 1 bulan bisa mencapai 500? sekitaran segitu. 500 jutaan. Iya. Berarti 2 bulan 1 miliar berarti ya. Iya. Wah, 8 bulan. Ini harus nih dicontoh nih untuk teman-teman. Iya, iya. Sing pengen bisnis online dan Ya, dropship atau mengambil barang dan lain sebagainya berarti iso dong mengambil bisa, di jenengan. bisa. Kebetulan waktu sudah berjalan sebelum 8 bulan itu 2 bulan itu saya sudah punya produk sendiri dan merek sendiri. Merek sendiri, mereknya apa? Iya, mereknya Kendi. Kendi. Kendi itu kalau di bahasa kalau orang luar menyebutnya itu bukan kendi tapi Apa itu? candy. Candy. Sangar toh? Asli kendi ya. Sangar tuh ya. Iya. Sangar keren. Ya produk Kendi kemudian saya daftarkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu saya minta bantuan mereka untuk didaftarkan di HKI HAKI Supaya resmi gitu ya. supaya resmi ya harus resmi. Nah, jadi setiap usaha biar resmi harus daftarkan juga. Nah, iya, mereknya saya daftarkan, kemudian saya juga masih bekerja sama dengan salah satu garment di Bandung. Jadi merek dari saya bahan-bahannya saya membawa contohnya harus seperti ini. Dan bahannya itu memang sangat berkualitas sekali. Iku apa sih sing dijual teman? Satu Yang apa? satu hanya fashion, produk kaos. Cuma ada kurang lebih Khusus kaos ya? Khusus kaos, cuma ada modelnya, Berarti variannya kurang lebih ada 5 model. model ya. Berarti jual kaos 1 bulan mencapai 1 miliar itu. Iya. Wah, itu menggiurkan itu ya. Tutulan kaos 1 bulan ya. Bisa memberdayakan 50 lebih. Pemuda ya. lebih. Jadi pergawean pemuda itu yang ngeteki HP Iya. HP, ngepaki, ngirim dan lain sebagainya. Backgroundnya pemuda-muda itu macam-macam. Yang dulunya suka ada yang pemabuk, ada yang sukanya wirawiri, dugeng, mabuk dan sebagainya. Terus gak di duit senengane mabuk. Masalah ini. Sekarang itu dan jadwal rutin ngaji. Ya, Ngaji iya. Wah. Jadi selain mereka berjualan juga itu harus ada jadwal rutin ngaji. Setiap seminggu sekali. Setiap hari. Setiap hari ngaji. Setiap hari setelah Isya itu mereka ikut ngaji kebetulan letak rumah saya itu depan musola. Jadi di situ ada santrinya, saya timbrungkan di situ untuk ngaji Quran, ngaji kitab. Ngaji Quran ya, ngaji kitab ya. Wah, itu nilai perjuangan. Nilai perjuangannya di situ ya. Itu makanya tambah berkah ya. Ono ngaji di barang. Tak kira Pak Murad dia ngaji. Cuma rambutnya tambah putih ini. Pikir umat ya. Pikir umat tambah putih sesuai. Iya. Jadi memang sengaja saya ciptakan bisnis itu karena saya melihat potensi pemuda yang sangat sangat luar biasa sekali, tapi belum pernah disentuh oleh. Ibaratnya pemuda Rio banyak potensi, kalau sih mengarahkan. Tidak ada yang mengarahkan. Ya. Karena saya juga miris melihat pemuda sekarang itu di desa-desa itu, seandainya itu ada ide-ide yang lain cemerlang, potensinya banyak, luar biasa sekali pemuda itu. Iku berarti nek abi tuku ya apa caranya? Nah, kalau mau beli itu gini caranya. Jadi Facebook Ad itu kan diiklankan. Diiklankan Nah, ya. diiklankan, kemudian di situ sudah menyebar seluruh Indonesia.
Ya. Jadi tiap web itu saya kasih nomor WA-nya dari CS-nya masing-masing. Ya. Jadi para CS, para pemuda itu yang melayani. Melayani untuk istilahnya customer atau pembeli yang berarti 50 minat barang. pemuda itu mempunyai semuanya, Iya, berarti mereka dan bisa transaksi ya? Iya, dan ada bagiannya sendiri-sendiri. Bagian setting iklan ada sendiri, bagian CS ataupun penjual itu ada sendiri, bagian packingnya juga ada sendiri. Jadi seperti itu, Pak Mujib. Sangat rapi ya berarti? Iya. Sangat rapi, makanya hasilnya 1 miliar. Iya. Tutulan kaos kok. Tutulan Iya. kaos kok. Tapi Nah, tidak ini- punya ilmu, berarti gotongi kaos vir-viratan ya payu. Saya sebenarnya itu juga Pak Mujib, nggak ngerti, paham sekali, nggak ngerti sama sekali terkait dengan dunia IT, nggak ngerti. Cuma saya itu belajar, saya itu hanya mendengar di ruang lingkup teman-teman saya. Oh, IT seperti ini. Jadi saya punya peluang, potensi ini luar biasa sekali kalau dimanfaatkan oleh pemuda. Gitu ya. Iya. Kembali tadi caranya membeli gimana kalau ada yang mau beli? Itu cara membeli gitu. Jadi mereka melayani, kemudian ada yang WA yang dengan CS tadi. Ya. Terus kemudian sistem kami ada yang transfer, ada yang COD. COD bayar di tempat berarti? Iya. Bayar di tempat, kemudian kami bekerja sama dengan JNT. Untuk yang transfer itu rata-rata kami pakai pos. Faktor pos. Pakai via pos. Tapi ya. lama Mas nyampainya ya. Nyampainya kalau pos di luar Jawa itu kisaran sampai 7 hari. 7 hari. 7 hari. Terus rata-rata harganya kaosnya berapa itu? Rata-rata untuk kami jual itu 150. 150. Iya. Itu kalau dijual di luar Di pulau, enggak, kalau dijual di supermarket itu harga kaos saya itu sampai mencapai 250-an lebih. itu kalau dijual di luar pulau, contoh misalnya di Papua, Iya. itu murah loh, Sauno. Murah, Seragam aja murah iya, murah banget. Iya. Di Papua. Iya. Dulu bensin aja 100.000. Dan Bensin 1 liter sekali kaos. Kaos ono Iya. 1 juta barang kan sih kami. Aduh, baru. Iya. tapi semuanya itu kan proses, Pak Mujib. Prosesnya itu yang Luar mahal biasa, memang iya. proses itu yang mahal ya. Prosesnya mahal, jadi istiqomah. Nah, iya. Terus ngopeni casak mono kayak itu Iya. ya butuh kesabaran, Betul. motivasi dan lain sebagainya. Nah, asiknya juga setiap pagi itu Pak Mujib ya, setiap pagi jam 4 itu harus bangun. Ngono ya. Iya, saya Itu japri satu-satu. ditempatkan satu lokasi apa di rumahnya masing-masing? Di rumahnya masing-masing. Ya. Cuma saya pakai WA. Kalau jam 4 saya WA berarti anak ini enggak sholat subuh. Kalau nek gak balas, Nek gak bales. nek berbalas terus tinggal turun meneh. Ya, itu urusannya. Terus belajar ya. Yang penting pas ketika adzan subuh itu saya WA. Itu rata-rata ya sholat subuh lah. Setelah subuh. Ada salah satu yang belum balas itu ya mereka jujur. Karipan, Pak. Melayani pelanggan. Iya. Ya. Bagaimana kalau seandainya dikembangkan di setiap daerah? Misalnya di Kabupaten Tuban ada 50, Iya. Bojonegoro 50, atau di Jawa Tengah? Pernah berpikir saya seperti itu, pernah. Cuman kalau saya mengembangkan di beberapa titik, misal nggak di Pelumpang saja, melainkan di suatu daerah, kerepotan saya itu jangkauannya. Maksudnya jangkauannya saya harus Sana kemari. sana kamari. Cuma Lo kan online via ya bisa saja, kayak online semua. bisa saja itu dikembangkan asalkan saya harus mempunyai partner sendiri. Mempunyai Pak. orang Nah, lah, sosok manajer yang sosok memang manajer. cekatan. Ya. Ini kan bos kan nggak perlu ke sana kemari, yang Iya. bos. Bos kan karek turu. Sebetulnya di WA tangi Iya, aja. betul. Ada cerita yang menarik, Pak Mus. Oh iya, yang menarik apa? Yang menarik. Jadi pas pada waktu saya mengumpulkan pemuda itu saking ketika sudah berkumpul itu ya Pak Mujib, saking banyak. Sekarang ada perempuannya juga, ada ceweknya juga. Ceweknya itu ada kurang lebih 10 ceweknya. Bagian ATC, bagian admin ada sendiri. Nah rata-rata cewek itu sudah bekerja itu sampai ada yang keluar gara-gara ikut Ikut di itu situ, ya? ya. Karena istilahnya kepingin mengembangkan kreativitasnya di situ juga. Terus akhirnya?
Terus jadi akhirnya keluar jadi dan ikut gabung ya? gabung di situ ya. Ngaji. Kalau setiap ada pelatihan pasti saya ikutkan, nggak peduli entah itu letaknya di Gimana? di Habis Jakarta berapa? atau habis berapa saya nggak peduli, tetap saya sekolahkan. Sebenarnya update ya. Update ya. Iya, iya. Kemarin itu sempat menyekolahkan, ngirim tiga orang itu saya kirimkan di Jakarta untuk belajar Google Ads. Itu planning ke depan saya untuk saya iklankan di Google Ads rencana. Untuk Jadi, pengembangannya. ya, Ya? untuk pengembangannya. Rencananya produk sempak. Ataunya sempak. segini wong wedok ya. Lanang wedok apa wedok? Tok? Wedok. Kok mek wedok gak sih lanang? Ikan menarik sing wong wedok kan. Iya. Oh wedok wae paketane to, di anjuran ngisoran. Tapi belinya tuh tidak eceran, grosir. Terus berarti satu pak berapa? Satu pak ini baru masih cari produknya. Ini rencananya minimal paling enggak belinya 1 lusin. Ini nek misalkan para teman-teman netizen ini, Iya. nek pengen ikut mengembangkan seperti itu caranya gimana? Apa harus gabung di bawah benderanya Kendi atau gimana? Atau bisa drop aja barang dari Nah, Kendi? drop barang saya juga bisa. Saya. Bisa. Masalahnya kainnya beda dari saya. Kain saya yang merek Kendi itu kayaknya tebel banget. Tebel, enggak seperti kaos-kaos biasanya kan hanya cotton kambet. Itu kambet tapi tebel. Tapi kalau dipakai itu istilahnya enggak keluar keringatnya, adem. Dan rata-rata pemakainya orang yang orang main golf. Main golf itu ya. Iya. Cocok itu, pas. Berarti nek pengen seperti itu berarti cukup bisa ngedrop. Cukup bisa. Atau melayani pembinaan juga? Melayani Iya. nggak? Misalkan ada beberapa pemuda misalkan. Iya. Bisa membina juga? Oh, bisa jadi. Bisa jadi juga. toh insya Allah Bisa atau juga. gimana? Jadi kan pemberdayaan. Ono nilai perjuangan. Bisa juga. Iya. Ya. Kalau memang dia serius. Iya. Ya, kalau Jadi menariknya gini juga, merek Kendi itu memang khusus itu teman-teman dari pemuda itu ada yang punya ide itu. Jadi satu kaos hasil dari penjualan satu kaos 2,5%-nya itu untuk anak yatim. Sudah disisihkan itu. di sisi untuk anak yatim. Iya. Wah, itu menarik itu yang Iya. untuk anak yatim. Jadi plastiknya itu ditulisi atau disablon produk ini untuk orang baik karena 2,5%-nya untuk anak yatim. Anak yatim. Berarti semakin bisnis ini dikembangkan di Iya. daerah-daerah atau mungkin di planning untuk sebuah kelompok-kelompok. Iya, Berarti betul. semakin besar juga peluang bisnis ini bisa membantu anak yatim. Iya. Orang-orang yang tidak mampu. Iya. Pengangguran bisa. Karena terselesai. bisnis itu tidak semata-mata kita mencari keuntungan, Pak Keuntungan. Mujib. Kita harus berbagi. Berbagi ada sosialnya. Harus itu Pak Mujib. Hmm. Kalau teman-teman berminat dalam gabung dalam produk kami ya silahkan saja Hubungi nomor ini ya, nomor ini, Iya, iya. nomor ini, hubungi nomor ini. nomornya ini. Nomor ini. Iya. Langsung kontak. Kontak. Berapapun ribu barang kami siap. Atau jutaan pun siap Nah, ya. jutaan pun siap ya. Motivasi khusus bagi pemuda yang ada di ruang lingkup ya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Jadi pada dasarnya pemuda itu harus diperhatikan betul. Itu pemuda itu potensinya sangat luar biasa sekali. Mereka punya punya karakter dan watak sendiri-sendiri. Tapi kalau diberdayakan, ditampung khusus, wah hasilnya luar biasa. Dari sisi bisnisnya juga iya, dari sisi sosialnya juga iya. Dan yang lebih penting dari sisi sosialnya ini Pak Mujib. Yang paling penting. Yang ya. paling penting itu. Iya, iya, iya. Iya. Itu semoga bermanfaat ya. Pasti bermanfaat. Pak. Siap.